Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Tretek Ploso Media. Kali ini Tretek Ploso Media berkunjung ke Desa Kebonagung, guys. Dan tepat saya berada di Balai Desa Kebonagung. Dan video kali ini kita akan mengangkat kemajuan-kemajuan pesat di segala bidang di Desa Kebonagung. Tentunya dengan kita akan mewawancarai Bapak Anang sebagai Kepala Desa Kebonagung dengan julukan sebagai Kampung Pancasila sebagai dasar toleransi umat beragama di Desa Kebonagung. Kiat-kiat apa saja yang dilakukan oleh Bapak Anang membawa Desa Kebonagung ini menjadi desa yang maju dalam segala bidang. Oke, nantikan terus video ini. Stay tune terus di Tretek Ploso Media. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Anang Setiawan, Kepala Desa Kebonagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tretek Ploso Media. Oke guys, para viewer Tretek Ploso dan khususnya bagi warga Kecamatan Ploso. Kali ini saya berkunjung ke Desa Kebonagung, guys. Dan bisa langsung bertemu dengan Kepala Desa Kebonagung, Bapak Yeni Anang. Dan alhamdulillah sekali disambut dengan lapang hati, lapang dada, guys. Supaya kita bisa mewawancarai lebih luas lagi tentang Desa Kebonagung ini. Oke, kita akan langsung ke beliaunya. Assalamualaikum Pak, selamat pagi agak siang ini Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Abidin, selamat datang di Desa Kebonagung. Alhamdulillah, sebelumnya saya sangat terima kasih Pak sudah dijamu di Balai Desa Kebonagung ini Pak. Sami-sami. Ya, untuk bagi warga Kecamatan Ploso yang penasaran dengan kemajuan-kemajuan pesat di Desa Kebonagung ini Pak. Jadi saya mengupload video ini supaya di Kecamatan Ploso sendiri mengetahui dan apa ya istilahnya Jombang Utara ini loh ada desa yang istimewa istilahnya yang bisa dijadikan contoh untuk desa-desa lain. Mungkin sebelumnya bagi para viewer yang belum mengenal Bapak Kepala Desa Kebonagung, silakan Pak, jenengan perkenalkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Anang Setiawan. Alhamdulillah menjabat Kepala Desa sudah 2 periode di Desa Kebonagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ya Pak, ini istilahnya saya juga tidak berani menanyakan lebih luas lagi Pak. Yang saya upload ini mungkin hal-hal yang positif untuk supaya mensupport desa-desa lain nih Pak. Jadikan visi misi Tretek Ploso untuk mengangkat Kecamatan Ploso khususnya ini bisa terwujudkan dengan meliput hal-hal yang positif. Seperti halnya kita bertamu untuk mengetahui, untuk mengkepoi jenengan dengan kemajuan segala bidang di Desa Kebonagung. Ya Pak, mungkin untuk sejarah awal dari Desa Kebonagung kan kita tidak mungkin flashback tanya kepada lurah-lurah pendahulunya. Ya sekarang sendiri Pak Anang ini figur yang low profile guys. Jadi kita itu lebih luwes lagi untuk mendekati Pak Anang. Mungkin sejarah awalnya gimana Pak? Sejarah dari Desa Kebonagung ini Pak. Ya Alhamdulillah Mas. Jadi satu, kita harus hidup rukun bersama seluruh warga satu desa. Iya Pak. Tapi Alhamdulillah saya mempunyai ide, mempunyai gagasan sejarah terkait dengan berdirinya desa. Alhamdulillah kebetulan ada salah satu perangkat, ada salah satu tokoh masyarakat yang sampai sekarang itu masih hidup Mas. Masih hidup. Nah, itu memberikan suatu kesaksian. Sampai dengan harinya itu, wetonnya itu sampai hafal. Jadi beliaunya adalah mantan perangkat desa pada tahun 1933. Nah, itu mulai adanya pemerintah Desa Kebonagung itu. Akhirnya kami
koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan bapak-bapak sesepuh-sesepuh yang ada di Desa Kebon Agung. Kita temukan, kita ajak diskusi, kita rapat di balai desa. Akhirnya ketemulah hari jadi Desa Kebon Agung. Siap. Begitu. Ya, jadi mungkin sesi nanti sejarah Kebon Agung ini kita nanti akan berusaha membuatkan kontennya mungkin untuk di sini mungkin kan untuk podcast kali ini garis besarnya saja mungkin nanti kita ulas lebih jauh lagi Pak Nggih. Jadi sejarah seperti desa-desa ini harus diketahui oleh para generasi Z, Pak. Generasi muda ini kalau enggak apa ya, kita sosialisasikan. Kalau sekarang viralnya kan di medsos, Pak. Dilewatkan medsos, dilewatkan TikTok akan lebih mudah tersampaikan, Pak. Jadi intinya Bapak Anang sendiri sangat menjaga betul, Pak, tentang sejarah pendahulu untuk khususnya Desa Kebon Agung. Sampai foto seluruh kepala desa ada semua. Kita pampang di ruangan pemerintahan desa. Oke. Jadi nanti kita akan shoot. Jadi mungkin itu bentuk apa ya Pak? Penghormatan bagi pendahulu-pendahulu kepala desa sebelum jenengan. Terus mungkin gini Pak, program-program mungkin saya sendiri pribadi itu melihat orang awam Pak lihat sekilas Desa Kebon Agung ini sangat maju pesat sekali Pak. Itu apalagi infrastrukturnya Pak. Jadi jenengan pas menjabat ini kiat-kiat napa Pak? Kok bisa resepnya jenengan ini saged memajukan Desa Kebon Agung? Satu Mas, resepnya bukan kepala desanya yang pandai atau perangkatnya, tapi satu yaitu tingkat kerukunan di masyarakat. Itu yang menjadi modal utama untuk pembangunan di segala bidang. Alhamdulillah dari tingkat kerukunan warga masyarakat Desa Kebon Agung, akhirnya Desa Kebon Agung itu selalu mendapatkan program-program baik yang bersumber dana dari kabupaten, dari provinsi maupun dari pusat. Sampai sekarang Mas. Alhamdulillah. Jadi pas waktu menjabat pertama ini kayak program apa saja Pak yang sudah pernah terrealisasi? Yang pertama yaitu ada program Darumah RTLH. Kita membuat usulan 206, tapi alhamdulillah realisasinya 201 unit rumah. 200 unit rumah ini 201 unit rumah. Paling banyak gitu. Paling banyak. Merata ini. Sudah tuntas semua. Jadi di rekor muri gitu Pak. Jadi tidak lain kalau tidak Desa Kebon Agung tidak terjadi Pak di Jombang Utara ini. Dengan prinsip kegotong royongan. Siap. Saling membantu. Jadi rata-rata jadi jumlah 200 saya rasa merata itu Pak. Hampir total semua sudah. Itu dalam jeda 2 tahun atau setahun Pak? 2015 ya. Kemudian kita lanjut, saya mempunyai program Desa Kebon Agung adalah harus desa ODF. Akhirnya kita anggarkan, kita buat proposal lagi, baik MCK yang individual maupun MCK yang komunal, yaitu yang IPAL. Jadi mungkin bisa lebih UDF itu apa Pak? Paling para viewer nggak ngerti singkatan UDF. Sudah tidak ada warga yang buang air besar sembarangan. Sanitasi. Kadang orang-orang jembatan, besar di jembatan, di sawah, sekarang sudah tidak ada semua. Itu padahal itu sudah UDF tahun 2017 sudah UDF. Jadi sistemnya IPAL ini dikolektifkan di satu tempat gitu Pak? Satu tempat, mungkin ada 80 KK dijadikan satu. Jadi hal ini yang pertama kali Pak di Kecamatan Ploso Pak Betul. Dan mungkin di Kabupaten Jombang Pak adanya di Desa Kebon Agung ini. Itu mungkin inisiatif pertamanya dari jenengan Ki Ambak nopo warga yang kebetulan basic saya itu kan dari seorang konsultan. Jadi jenengan sudah ada reng-rengan yang mengarah penataan seperti itu Pak Nggih. Penataan desa. Terus sudah terlaksana jadi manfaat untuk warga kan sangat besar Mbak dampaknya gitu. Bukan hanya di infrastruktur yang pembangunan yang di desa, tapi kita juga ada di segi keagamaan Mas. Toleransi umat beragama Pak Nggih. Itu nanti munculnya di Kampung Pancasila Pak Nggih. Nah itu gimana Pak? Sejarah dari berdirinya muncul Kampung Pancasila di Desa Kebon Agung. Bukan hanya di Kampung Pancasila, tapi kita berusaha untuk mengikuti
perlombaan itu bukan hanya di Kampung Pancasila saja, Mas. Iya, iya, iya. Tapi lomba desa terbaik, alhamdulillah dengan inovasi desa kita mendapatkan juara 1 di tingkat kabupaten. Kabupaten gitu. Melalui lomba inovasi desa, karena kita mempunyai perusahaan milik desa, yaitu Desa Kebun Agung yang dulunya itu kekeringan, kekurangan air minum. Ya, ya, ya. Akhirnya kita Desa Kebun Agung sudah mempunyai 2 unit sumur dalam. Sumur dalam gitu. Nah, itu digunakan untuk 2 tower, kapasitas 8 kubik sama 6 kubik, itu menjadi PDAM milik desa. Milik desa. Milik desa. Jadi Desa Kebun Agung mempunyai perusahaan sendiri, dan itu kita alihkan ke Subbumdes, Badan Usaha Milik Desa. Alhamdulillah jadi, sampai sekarang itu sudah berjalan, Mas, dengan tarif itu yang sangat murah sekali. Per meter kubiknya dulu Rp500 1 kubiknya, sekarang naik menjadi Rp700 per meter kubiknya. Jadi sangat membantu sekali terhadap masyarakat. Sudah berjalan berapa tahun, Pak? Sudah berjalan PDAM ini hampir, kalau yang baru ini sekitar mungkin 3-4 tahun, Mas. 3-4 tahun. Ya, kita berdayakan juga semua Pak RT. Oh, elemen masyarakat, Pak RT di setiap dusun, kan ada 4 dusun. Itu semua itu sebagai pengurus. Pengurus untuk mencatat meteran yang di rumah-rumah itu, itu tugasnya Pak RT. Jadi ada kesibukan lain. Dan mungkin untuk juga itu, Pak, ya, penopang ekonomi juga kan, untuk membuka lapangan kerja bagi warga, terutama Pak RT-nya, biar semangat memimpin di setiap RT, Pak G. Kemudian alhamdulillah juga mulai ke Guyuburukan kita lomba. Pada waktu kan ada COVID, Mas, ya. Lomba yang namanya Kampung Tangguh Semeru. Ya, yang mengadakan Polda. Alhamdulillah kita dapat juara 1 lagi. Dapat juara 1. Tingkat Kabupaten Jombang, Bang. Tingkat Polda, Mas. Oh, tingkat Polda Jawa Timur. Oh iya. Tingkat Polda Jawa Timur, guys. 2 kategori, 1 kategori pansip dan yang kedua kategori umum. Kita juara 1. Dan yang terakhir ini lomba Kampung Pancasila. Makanya jangan masuk di Desa Kebun Agung, ada ikon yang berdiri Monumen Pancasila. Monumen Garuda Pancasila, guys. Ini yang satu-satunya yang ada itu yang di Desa Kebun Agung. Tidak ada desa lain sekecamatan Jombang, Pak, ya. Ada monumen Garuda Pancasila, Pak. Itu dapat hadiah dari Bupati Jombang. Dan apresiasi. Juara pertama, Pak. Dapat apresiasi dibangunkan monumen Pancasila itu, Pak. Terus mungkin ada itu, Pak, tambahan lagi untuk tempat ibadah yang di sebelah monumen itu, Pak. Oh iya, betul. Itu memang murni milik Desa Kebun Agung, bukan anu. Ya, itu kan berawal dari saya dulu menjabat kepala desa, melihat di buku-buku yang namanya buku Kretek Desa letter C itu ada tanah wakaf yang di situ. Kemudian kalau saya dulu itu kalau pada waktu melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri sama Idul Adha, itu pasti tempatnya di balai desa. Di balai desa. Sampai nutup jalan. Wah, karena masjid yang punya Kebun Agung ini kecil. Ya, ukuran paling 5x5 itu. Oh iya, saya ingat. Nggak cukup. Nah, hampir seperti kayak musola. Seperti musola. Akhirnya timbul gagasan, kita adakan musyawarah bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, seluruh takmir musola, masjid, kita kumpulkan jadi satu. Akhirnya ada suatu kesepakatan, jelas kita buat masjid itu, Pak, ya. Masjid yang sangat ukuran 20x20 gitu. Mungkin untuk sekarang masih tahap penyelesaian, Pak. Insya Allah tahun ini selesai. Tapi sudah hampir 90% kan 90% jadi. Oke. Terus mungkin yang toleransi beragama tadi, Pak, ya. Saya lihat di dekat masjid besar itu, Pak, timurnya ada sebuah gereja, Pak. Rumah ibadah gereja. Itu respon dari warga Kebun Agung sendiri gimana, Pak? Sangat baik, Mas. Sangat baik, tidak ada pro kontra gini, Pak. Saling menghormati. Pada waktu kalau misalnya punya hajat di masjid, itu teman-teman yang dari Nasrani juga membantu. Kemudian kemarin contoh pada waktu Natalan, kita juga ada keamanan 3 pilar di situ, hadir semua dari Bapak TNI Polri, ikut membantu menjaga. Jadi saling membantu, saling menghormati. Jadi Desa Kebun Agung ini miniaturnya NKRI, miniaturnya Indonesia, Pak. Beragam orangnya di sini tuh. Jadi mungkin membawa ke tingkat yang lebih maju ini
lebih mudah Pak, tapi perjuangan sebelumnya kan tetap betul, tidak susah membalikkan tangan Pak. Tapi nanti mungkin membuahkan hasil seperti ini Pak ya. Sudah kelihatan ya sekarang Pak. Untuk periode jabatan jenengan kan sudah dua periode ini Pak. Tapi untuk kepala desa kan 3 periode Pak. Ya, semoga saja tetap jenengan nanti Pak. Terima kasih. Supaya Desa Kebonagung ini makin terbang Pak. Dan sebagai contoh di seluruh Kabupaten Jombang kalau bisa Pak. Ada kiat-kiat khusus Pak, pesan-pesan dari Bapak sendiri sebagai kepala desa untuk desa-desa lain Pak, khususnya di Kecamatan Poso Pak. Iya, tetap semangat Mas. Tapi ya kunci yang utama tadi itu. Kita sebagai seorang pemimpin itu adalah abdi masyarakat. Jadi kita harus bisa melayani masyarakat sebaik mungkin, jaga kerukunan. Akhirnya kalau sudah timbul kerukunan umat beragama semuanya, itu akan memudahkan kita dalam mencari program-program itu, Mas. Siap. Berjalan lancar, ya, dan banyak sekali. Tidak ada hal yang sulit selama ada keikhlasan dan ketulusan hati untuk mengabdi Pak mengabdi ke desa ataupun ke negara. Kuncinya itu aja guys. Jadi mungkin untuk Tertek Poso sendiri kan animonya itu sekarang makin tinggi Pak. Kita berupaya mungkin memviralkan atau mensosialisasikan hal-hal positif di kawasan Jombang Utara umumnya, khususnya di Kecamatan Poso. Mungkin dengan kita wawancarai, dengan apresiasi jenengan, kita sangat berterima kasih Pak. Sama-sama. Ya, mungkin ada kata-kata indah Pak untuk hari ini Pak. Ada kata-kata indah untuk hari ini. Semangat terus untuk memajukan desa gitu Pak. Betul, tetap semangat, tetap hidup guyup rukun. Mantap. Kampung Pancasila memang jos. Terima kasih Pak atas jamuannya dan wawancara ini Pak. Semoga nanti Desa Kebonagung kedepannya makin maju, makin sukses lagi di setiap programnya. Di atas kepemimpinan jenengan. Sehat selalu untuk jenengan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertek Poso melesat. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you